الرحمن الرحيم Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puji syukur pada kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita mampu memenuhi panggilan Allah untuk salat zuhur berjamaah, dan kita lanjutkan dengan bertaklim. Mudah-mudahan menambah keberkahan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian, kita manfaatkan waktu yang singkat ini untuk membuka lembaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kita patut bersyukur kita ini dilahirkan dan tinggal di sebuah negeri yang komunitas muslim terbesar di dunia. Ini patut kita syukuri, dan tentunya kita memiliki kewajiban untuk menjaga, merawat keimanan kita, kemusliman kita dengan baik agar kita dapat mewariskan keimanan dan kemusliman ini kepada anak cucu kita. Kemudian di dalam kita mempertahankan keimanan, kemusliman kita, bukan berarti kita tidak mendapatkan tantangan dan halangan. Karena ujian dan cobaan itu sesuatu yang pasti, yang merupakan sunnatullah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwasanya Allah menciptakan kematian dan kehidupan itu untuk memberikan ujian kepada kalian, untuk menilai siapa di antara kalian itu yang kemudian istiqomah di dalam berbuat kebaikan, di dalam beramal saleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Naim. Pernah satu ketika Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengatakan, sesungguhnya kita ini milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Kita hidup ini pasti akan ujungnya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Jibril melanjutkan bahwa umatmu akan menghadapi cobaan, akan menghadapi fitnah sepeninggal kamu. Ini informasi Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengatakan, menginformasikan bahwa nanti sepeninggalmu, setelah engkau wafat wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan terjadi fitnah yang dihadapi oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan berbagai fitnah itu memang terjadi setelah tidak lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Fitnah yang pertama adalah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu juga dikarenakan fitnah, yaitu wafat di dalam keadaan karena ditikam. Ini awal dari fitnah. Begitu pula sahabat-sahabat yang lain. Dan begitu terus fitnah itu senantiasa dihadapkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah yang seperti apa? Ada ulama-ulama kita yang dahulu dihadapkan dengan penguasa-penguasa yang zalim. Di zaman Bani Abbasiyah itu juga penguasanya muslim, tetapi juga pernah memenjarakan ulama-ulama juga muslim. Ini juga dihadapkan fitnah yang seperti itu. Juga ada pertentangan di kalangan sahabat sendiri, Ali dengan Muawiyah dan lain sebagainya. Di zaman ulama waktu itu, Imam Ahmad bin Hanbal juga pernah dipenjarakan. Ada lagi Abu Hanifah, Imam Malik, bahkan Imam Syafi'i sendiri juga pernah dipenjarakan di depan penguasa-penguasa zalim. Di antara ulama-ulama ini ada yang wafat di dalam penjara, dan juga ada pula yang tidak sampai wafat, bahkan dilepaskan dari penjara, seperti Imam Syafi'i. Karena penguasa waktu itu mau mengkaji menelaah apa yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dan itulah keadaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis dari Abu Bakar bin Bilal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan al-mu'minu baina khamsin sadaidah, bahwasanya orang yang beriman itu akan menghadapi 5 tantangan di dalam kehidupan ini. Al-Quran juga sudah menunjukkan sebetulnya persoalan kehidupan yang akan kita hadapi. Al-Quran sudah menunjukkan bahwa cobaan kehidupan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Semuanya ada. Itu berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Solusinya, jawabannya juga ada di dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita menghadapi satu musibah, satu soal kehidupan, itu kalau kita rujuk di dalam Al-Quran, sama. Sudah dikatakan Allah di dalam Al-Quran, jenis cobaan, musibah, ujian itu yang begini-begini. Sudah ada jawabannya juga ada. Sehingga tidak perlu kita ini lalu kemudian bingung, frustrasi dan lain sebagainya. Karena sudah ditunjukkan. Rasulullah SAW juga sudah menunjukkan itu soal kehidupan itu, bahwa umat Muhammad SAW, orang-orang yang beriman itu akan dihadapkan kepada 5 musibah, 5 ujian, 5 tantangan di dalam kehidupan. Yang pertama kata Rasulullah SAW, mu'minu yahsuluhu, yaitu orang-orang mukmin yang mendengki sesama Islam yang mendengki. Nah, itu kalau kita telaah di dalam kehidupan, ada yang seperti itu.
sulitnya umat Islam itu untuk bersatu, ya karena ini ada penyakit di dalam hatinya. Sesama muslim lalu saling mendengki. Kalau ada muslim yang berprestasi, yang lainnya belum tentu mendukungnya, bahkan merendahkan, menghalang-halangi dan lain sebagainya. Nah, ini kita dihadapkan hal-hal yang seperti itu yang pernah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kita ketahui bahwa sifat dengki itu adalah warisan dari iblis. Ini yang membahayakan kehidupannya, sehingga umat Islam ini sulit bersatu kalau sesama muslimnya lalu kemudian saling mendengki, tidak mau membersihkan penyakit di dalam hati. Orang yang dengki, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, in tusibka hasanatan tasuhum. Jadi orang dengki itu jika kalian mendapat kebaikan, mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak senang. Ini kita bisa raba hati kita sendiri. Kalau kita melihat orang lain sukses, dikaruniai Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit ketidaksenangan, ini kita termasuk punya penyakit, yaitu dengki di dalam hati. Ini banyak menyakiti di kalangan umat Islam itu sendiri. Kalau ada yang satu sukses, diberikan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya ini tidak bersyukur kepada Allah, bahkan menghalang-halangi kesuksesan itu. Na'udzubillahi ini terjangkit penyakit dari iblis, laknatullah. Wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amruna min qabl. Tetapi ini di zaman Rasulullah SAW pernah di dalam peperangan itu gagal, misalnya seperti perang Uhud, yang dikatakan oleh orang-orang munafik seperti ini: jika kalian ditimpa musibah, nah ini kalau ada sesama muslim yang kemudian ditimpa musibah, mereka berkata, sungguh kami sebelumnya sudah tahu. Kalau kalian begitu, kalian akan celaka itu nanti. Bicaranya seperti itu. Jadi tidak mendoakan, tidak tumbuh rasa empati dari dirinya, tetapi dia hanya mengejek saja. Oh, ngerti kalau dulu. Ya, sebelumnya saya sudah ngerti. Wa yatawallaw wa hum farihun. Lalu mereka itu berpaling, tidak empati, memberikan dorongan, semangat, mendatangi dengan ungkapan empati dari hatinya, tetapi bahkan mereka itu berpaling dengan rasa gembira, bertepuk tangan mereka. Ini sesama muslim seperti itu yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Jadi untuk mempertahankan keimanan, kita akan menghadapi yang seperti ini. Sesama muslim itu, jadi kita akan menghadapi muslim yang dengki, Padahal Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain mengingatkan, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini populer hadis ini. Jangan saling membenci. Nasihat kepada sahabat waktu itu, jangan kalian saling mendengki, saling sindir, saling mengejek. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian itu hamba Allah yang bersaudara. Ini awal di Madinah sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sampai saat ini kita belum tuntas masalah ini.
melahirkan, mewujudkan sabda Rasulullah, al-muslimu akhul muslim, belum hatam kita sampai saat ini. Mengatakan sesama muslim itu bersaudara, belum, sulit, karena masih punya penyakit di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, mukmin itu akan menghadapi munafikun yubghiduhum, munafik yang membenci. Ini sudah mulai dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah juga dihadapkan dengan orang-orang munafik yang seperti ini, yang merongrong persatuan umat, yang mematahkan semangat umat. Ketika menghadapi peperangan, tidak sedikit orang-orang Yahudi itu lalu kemudian memprovokasi supaya orang-orang Muslim itu tidak berangkat berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sampai saat ini begitu? Munafikun juga begitu, munafik yang membenci. Sampai sekarang ada, ya, sampai sekarang ada. Di mana-mana, di negeri kita juga ada yang seperti itu. Orang-orang munafik itu banyak cirinya di dalam Al-Quran. Wa idh qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqin yasudduna anka sududa. Apabila disampaikan kepada mereka, marilah kita berpedoman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW, sehingga kalian itu jangan bicara lalu mengadu domba dan lain sebagainya. Apa kata mereka? Niscaya kalian akan melihat orang-orang yang biasa seperti itu akan menghalangi orang-orang agar tidak mengikuti seruan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada fatwa-fatwa baik, mereka cenderung jangan dengarkan, jangan diikuti. Seperti itu. Jadi yang diinginkan adalah ketidakdamaian di kalangan umat Islam itu sendiri. Dan Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang banyak di antara orang-orang munafik? Sejak di Madinah, orang-orang munafik yang berhadapan langsung dengan Rasulullah SAW itu bukan rakyat biasa, orang-orang pintar, pemuka-pemuka masyarakat di zaman itu. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan, aksaru munafik hadzal ummati qurraha. Kebanyakan di kalangan orang-orang munafik itu yang merupakan umatku juga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kalangan-kalangan intelek, ya, kalangan orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang paham di dalam kehidupan. Yang menjadi munafik bukan orang sembarangan, orang-orang yang mengerti, sehingga tahu caranya untuk berbicara begini dan begitu, untuk mengguncangkan kehidupan, untuk membuat suasana itu tidak tentram. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa kafirun yuqatilu. Nah, ini jelas orang-orang kafir yang memerangi kalian, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam mempertahankan keimanannya, yaitu orang-orang kafir yang memerangi. Nah, kalau kita lihat setelah jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini terjadi terus. Orang-orang ghairul Islam itu senantiasa memerangi, ya, mengintimidasi, bahkan menyakiti
Bahkan tidak sedikit mereka yang membunuh umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum." Ini Allah sudah mengabarkan ya. Orang-orang kafir itu tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai kalian itu murtad, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Di Palestina itu tidak henti-hentinya. Di India juga demikian. Yang terakhir yang sangat mengerikan terjadi di Myanmar. Dulu di Filipina itu juga begitu. Tidak henti orang-orang ghairul Islam itu memerangi umat Islam agar mereka itu ikut bersama mereka. Dan ini sampai yaumul qiyamah seperti itu. Dan memerangi umat yang beriman kepada Allah itu dengan berbagai macam cara. Bukan hanya kekerasan fisik, tapi ada tahapan-tahapan yang sistematik membuat orang yang beriman itu lalu kemudian murtad. Ini di negeri kita juga terjadi seperti itu. Bagaimana menjadikan orang beriman itu lalu menanggalkan imannya. Kemudian yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa syaitanu yudilluhu." Yang keempat adalah setan yang menyesatkan. Kalau tadi kita lihat orang-orang kafir, sebetulnya di dalamnya itu juga karya setan. Yang membunuh umat yang beriman yang pertama kali di Mekah, yang diderita oleh keluarga Bapak Yasir beserta Ibu Samiyah, adalah karya setan yang seperti itu. Sampai zaman ini pun juga ada kekerasan yang seperti itu, terornya juga seperti itu, menyiksa. Pak Yasir yang awal masuk Islam ketika Rasulullah SAW belum hijrah ke Madinah beserta keluarganya, Ammar anaknya ini juga Muslim, bahkan lebih dulu masuk Islam dibandingkan bapaknya Pak Yasir beserta Ibu Samiyah. Apa yang terjadi kemudian? Ujian itu sudah diterima oleh keluarga Yasir. Budak-budak di Mekah dikumpulkan di tanah lapang, lalu diinterogasi oleh tokoh-tokoh Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, supaya mereka itu kembali kepada agama nenek moyang. Diinterogasi. Maka di dalam keluarga Yasir ini yang pertama kali adalah Ibu Samiyah. Anggapannya seorang ibu itu lemah jiwanya, bisa kalau dibujuk itu biasa murtad, bisa kembali kepada agama nenek moyang. Biasanya ibu-ibu itu lemah jiwanya. Tetapi apa yang terjadi? Ibu Samiyah tetap tegar, tidak mau menggadaikan imannya di hadapan ancaman tokoh-tokoh Quraisy waktu itu. Dia tetap mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mendengar hal yang seperti ini, maka Abu Lahab, Abu Jahal marah besar, dan lalu diambilkan tombak, ditusukkan dari bawah sampai tembus ke perut Ibu Samiyah itu, gugur sebagai syuhada di hadapan suaminya dan anaknya Yasir dan Ammar. Begitu pula Pak Yasir menghadapi nasib yang tidak jauh dari istrinya. Dia disiksa dengan dahsyat, diseret kuda dan lain sebagainya, sampai gugur dia juga sebagai syuhada.
Dan ujian yang dihadapkan kepada orang-orang yang beriman yang seperti ini, yaitu menghadapi orang-orang kafir. Kata Al-Quran, walladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Nah, ini kita bisa melihat kondisi situasi masyarakat modern sekarang, bahwa orang-orang kafir itu menginvestasikan dananya itu, menyumbangkan dananya itu tidak sedikit, karena orang kafir juga dananya besar. Untuk apa? Untuk menghalang-halangi kalian supaya kalian tidak mengikuti jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat yang sekarang ini, berapa besar investasi yang diberikan orang-orang kafir untuk mendirikan tempat-tempat hiburan atau event-event tertentu untuk mempengaruhi orang-orang yang beriman itu supaya tidak lempeng jalannya, mengikuti mereka. Ini adalah perilaku orang-orang kafir di dalam kehidupannya, dan merupakan tantangan yang dihadapi orang-orang yang beriman di dalam mempertahankan keimanannya. Kemudian setan yang menyesatkan, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Nah, perilaku setan itu adalah menyuruh kalian berbuat jahat, berbuat dosa, dan berbuat kekejian. Kebalikan dari tugas kita, yaitu menyuruh beramal ma'ruf, nahi munkar. Tetapi setan lain, agar mendorong kalian itu untuk berbuat jahat. Jadi kalau ada informasi di dalam kehidupan itu mengajak orang-orang berbuat jahat, agar kalian tidak bersatu, agar timbul perpecahan di kalangan umat, itu karya setan itu. Setan bisa berbentuk jin dan manusia. Ini Rasulullah sudah mengajarkan seperti ini. Allah pun telah memberikan bagaimana ciri-ciri perilaku setan itu di dalam kehidupan. Karena setan iblis sendiri pernah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diabadikan di dalam Al-Quran, wala uwiyannahum ajma'in. Kata iblis, aku pasti akan menyesatkan manusia itu semuanya. Semuanya. Itu tekadnya iblis laknatullah. Kalau sudah membaca yang seperti tidak aneh, tidak. Tinggal kita itu tetap istiqomah di dalam kebaikan apa tidak, atau katut dengan yang seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, ini didalami dari dalam diri kita sendiri. Ini lebih dahsyat ya. Seperti kalau kita berlindung kepada Allah dengan membaca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu berlindung kepada Allah itu di dalam ayat itu kita 3 kali berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, yaitu penguasa manusia, ilahin nas, sesembahan manusia. Itu kita berlindung kepada Allah, karena sangat membahayakan hal-hal yang ada di dalam diri kita ini. Kalau dari luar kita diam, kita tidak berdosa kepada Allah. Tetapi kalau di dalam ini lalu bergolak, itu yang bisa menimbulkan dosa, celaka bagi diri kita. Karenanya berlindung kepada Allah dari gejolak hawa nafsu ini
Selalu kita berlindung kepada Allah. Jadi nafsu yang menantang, jadi nafsu yang bergejolak di dalam diri kita. Inna nafsa la'ammaratun bisu, karena sesungguhnya nafsu itu cenderung mengajak kepada perbuatan keburukan. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum, kata Allah, la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Ketahuilah, kalau sudah hawa nafsu itu mengalahkan kebenaran hati dan akal pikiran, maka hancur apa ya? La fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Hancur langit, bumi, dan apa yang ada di dalamnya. Ini dahsyatnya hawa nafsu. Seolah-olah yang dihasilkan atau efek dari dahsyatnya hawa nafsu itu kecil, tetapi luar biasa. Karena manusia dikaruniai akal pikiran, bisa menguasai dunia ini. Kalau yang menguasai dunia itu tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka akan hancur dunia ini. Putin saja sudah pegang ini terus, tombol nuklirnya. Kalau masing-masing sudah menombol senjata nuklirnya itu, tidak tunggu lama dunia ini akan hancur. Dan kalau kita memandangnya pengaruh hawa nafsu hanya di dalam kehidupan biasa, paling kita tapuan, paling itu ya. Kalau di dalam rumah ya paling lempar-lempar piring. Tetapi kalau pemimpin sebuah negara yang punya kemampuan untuk menghancurkan, nah ini maka dalam tempo yang singkat saja hancur dunia ini, berangkat dari hawa nafsu manusia. Nah, 5 hal inilah yang ditujukan oleh Rasulullah SAW bagi orang-orang yang beriman di dalam mempertahankan keimanannya. Dia akan menghadapi 5 tantangan ini, yaitu 5 tantangan itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari orang Islam itu sendiri yang mendengki. Ini pasti kita hadapi. Lalu dan kita jangan sampai terjangkiti penyakit yang seperti itu. Orang munafik yang membenci, abaikan saja, tidak perlu dihubris. Orang-orang munafik ini sudah menjalan di tempat kita. Orang-orang munafik yang suka menebar kebencian. Tidak ada lain yang dikatakan itu selain yang menimbulkan kebencian sesama. Yang ketiga, orang kafir yang memeranginya. Ini kita terus berdakwah agar di sekitar kita ini senantiasa terdapat orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dijauhkan kita ini dari orang-orang kafir. Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka ra'ufur rahim. Nabi Ibrahim memohon, ya Allah, jauhkanlah kami dari fitnah orang-orang kafir. Nah, ini yang seperti itu. Karena orang kafir itu juga memerangi, dan itu sampai kalian murtad mengikuti jalan mereka. Kemudian yang keempat, kita akan dihadapkan dengan setan yang menyesatkan dengan mendirikan tempat-tempat kemaksiatan, merupakan investasi orang-orang kafir. Itu juga perbuatan setan, selain bisikan di dalam hati kita. Nafsu yang akan menentangnya, ini juga karya setan yang senantiasa membisikkan kepada manusia, sehingga hawa nafsunya yang akan mendominasi akal pikiran dan hatinya, sehingga bisa menjadikan orang itu akan berbuat keburukan, karena hawa nafsu itu akan cenderung merusak, mengajak kepada keburukan.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari 5 tantangan yang senantiasa dihadapi orang-orang yang beriman, dan kita istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mampu apa yang dipesankan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita kembali kepada Allah di dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.